Kui Nato, dengan cerita tokoh hanya di podcast Change Together. Halo, gue Sharon yang lamu kasihi. Jumpa lagi dalam podcast Change Together season kedua. Apa kabar semuanya? Laumu dan Buddha Maitreya memberkati gue Sharon dan keluarga. Kali ini kita akan melanjutkan gambar tato kita ya. Ada 2 cerita tokoh nih yang mau kita bagikan. Nama tokoh ini juga sudah diabadikan menjadi salah satu nama bandara loh. Dan cerita 2 tokoh ini ada kaitannya dengan American gangster loh, Al Capone. Siapakah mereka? Perang Dunia Kedua menyisakan banyak sekali kisah kepahlawanan. Salah satunya adalah Butch O'Hare. Dia adalah pilot pesawat tempur yang ditugaskan di kapal induk Pasifik Selatan. Suatu hari, seluruh skuadronnya dikirim dalam sebuah misi. Setelah dia mengudara, dia melihat alat ukur bahan bakarnya dan menyadari bahwa seseorang lupa menutup tangki bahan bakarnya. Dia tidak akan memiliki cukup bahan bakar untuk menyelesaikan misinya dan kembali ke kapalnya. Ketika mengetahui hal tersebut, pemimpin penerbangannya pun menyuruhnya kembali ke kapal induk. Dengan berat hati, dia keluar dari formasi dan kembali ke armada pangkalannya. Saat menuju ke kapal induknya, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya terkesiap. Skuadron Zeros Jepang melaju cepat menuju armada Amerika. Para prajurit Amerika telah pergi dari kapal induk tersebut, dan sisa armada pun tidak berdaya. Sementara dia sendiri tidak bisa mencapai kembali skuadronnya dan membawa mereka kembali pada waktunya untuk menyelamatkan armada pangkalan mereka. Dia juga tidak bisa memperingatkan armadanya bahwa bahaya akan datang. Hanya ada satu hal yang harus ia lakukan. Entah bagaimana caranya, ia harus mengalihkan perhatian musuh dari armadanya. Tanpa berpikir keamanan pribadinya, ia terjun ke dalam formasi pesawat Jepang. Wing berkaliber 50 terpasang menyala saat ia menerjang, menyerang satu pesawat musuh dan mengejutkan semua pesawat lainnya. Butch berkelok-kelok masuk dan keluar dari formasi pesawat musuh yang sekarang sudah berantakan dan menembaki sebanyak mungkin pesawat Jepang sampai akhirnya semua amunisinya habis. Tanpa gentar, dia melanjutkan serangan tersebut. Dia terjun ke formasi Zeros, mencoba setidaknya melepaskan sayap atau ekor dengan harapan bisa merusak sebanyak mungkin pesawat musuh dan membiarkannya tidak layak terbang. Dia sangat ingin melakukan apapun untuk mencegah mereka mencapai kapal-kapal Amerika. Akhirnya, skuadron Jepang yang sudah porak-poranda lepas landas ke arah yang lain. Dengan sangat lega, Butch O'Hare dan pesawat tempurnya yang compang-camping tertati-tati kembali ke kapal induk. Setibanya di sana, dia melapor dan menceritakan kejadian seputar kepulangannya. Film dari kamera yang terpasang di pesawatnya menceritakan kisahnya. Ini menunjukkan tingkat upaya Butch yang berani untuk melindungi armadanya tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri. Dia dikenal sebagai pahlawan dan diberi salah satu penghargaan tertinggi militer di negara Amerika. Cerita tokoh kedua, beberapa tahun sebelumnya di kota Chicago, Al Capone hampir menguasai kota. Capone tidak terkenal untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang heroik. Tidak. Tapi dia terkenal karena mencemari kota Chicago dalam segala hal. Mulai dari minuman keras, pelacuran, hingga pembunuhan. Ada seorang pria di Chicago bernama Easy Eddie. Saat itu, Easy Eddie adalah pengacara Capone. Keahliannya dalam manuver hukum membuat Al Capone di luar penjara sejak lama. Untuk menunjukkan penghargaannya, Capone membayarnya dengan harga yang tinggi. Bukan hanya uangnya saja yang besar, Eddie pun mendapat perlakuan khusus. Misalnya, ia dan keluarganya menempati rumah berpagar dengan segala fasilitas dan kenyamanan. Kawasan itu begitu luas, sehingga memenuhi seluruh blok kota Chicago. Ya, kala itu, Eddie menjalani kehidupan yang berkelas dari mafia Chicago dan tidak banyak memikirkan kekejaman yang terjadi di sekitarnya. Kala itu, Eddie menutup mata. Namun, Eddie memiliki satu titik lemah. Dia memiliki anak laki-laki yang sangat ia sayangi. Eddie ingin memastikan bahwa anak laki-lakinya memiliki yang terbaik dalam segala hal,
pakaian, mobil, dan pendidikan yang baik. Tidak ada yang ditahan. Harga bukanlah masalah di sini. Terlepas dari keterlibatannya dengan kejahatan terorganisir, Eddie mencoba untuk mengajari anaknya sebuah kebenaran berangkat dari kesalahannya. Dia ingin anaknya menjadi pria yang lebih baik dari dirinya. Dan sebagai orang tua, ia ingin mewariskan teladan baik untuk anaknya, hingga kelak nanti anaknya memiliki memori indah dan rasa bangga akan ayahnya. Namun, dengan pekerjaannya yang sekarang, justru dua hal ini kan yang tidak bisa diberikan oleh Eddie kepada anaknya, yaitu nama baik dan contoh yang baik. Akhirnya hingga suatu hari, Easy Eddie mencapai keputusan yang sulit dari pertanyaan pergumulan di dalam dirinya. Apa warisan yang akan ia tinggalkan untuk anaknya nanti? Tentu menawarkan anaknya teladan dan nama baik jauh lebih penting daripada semua kekayaan materi yang bisa dinikmatinya. Dia harus memperbaiki semua kesalahan yang telah ia lakukan. Karena itu, dia akan pergi ke pihak berwenang dan mengatakan yang sebenarnya tentang si wajah parut Al Capone. Dia akan mencoba membersihkan namanya yang tercoreng dan mengajari anaknya sebuah kejujuran. Untuk melakukan itu, ia harus bersaksi melawan sang mafia, dan ia tahu bahwa harga yang dibayarnya akan besar. Tapi lebih dari apapun, ia ingin menjadi teladan bagi anaknya, mengajarkan moral luhur agar anaknya tidak salah jalan seperti dirinya. Ia ingin melakukan yang terbaik, dan mudah-mudahan memiliki nama harum yang ditinggalkan untuk anaknya. Maka ia pun memberi kesaksian. Al Capone berhasil dipenjara dan berangsur-angsur kota Chicago lepas dari cengkraman mafia. Namun di tahun itu, kehidupan Easy Eddie berakhir dengan serentetan tembakan di jalan Chicago yang sepi. Ia telah memberi anaknya hadiah terbesar yang bisa diberikannya dengan harga yang paling tinggi yang ia bayarkan. Lalu apa hubungannya kedua kisah itu satu sama lain? Gue Sharon, Butch O'Hare, sang pahlawan Perang Dunia Kedua adalah putra Easy Eddie. Kisah kepahlawanan anak dan ayah ini sangat membanggakan kota Chicago, sehingga O'Hare diabadikan sebagai nama bandara internasional di Chicago. Kewajaran yang lamu kasihi, warisan apa nih yang mau kita tinggalkan di dunia? Bila kita seorang papa atau mama, apa yang akan kita wariskan untuk anak-anak kita? Apakah harta berlimpah hasil banting tulang kita seumur hidup untuk menjamin mereka hidup tidak kekurangan? Untuk memastikan hidup mereka tidak kesusahan, hidup mereka selalu bahagia? Apakah uang dan harta kita yang bisa menjamin kebahagiaan mereka? Atau malah sebaliknya, jangan-jangan karena kita hidup mereka gagal dan hancur. Sepanjang hidupnya, anak-anak kita sudah terbiasa hidup nyaman, mudah, serba enak, serba kecukupan. Terima kasih kepada kita sebagai orang tua yang menyayangi mereka. Tapi ketika mereka masuk ke masyarakat, mereka terbentur dengan kesulitan sedikit aja. Apakah mereka bisa menyelesaikan kesulitan tersebut? Apakah mereka bisa berdiri dengan kaki mereka sendiri? Atau mereka masih butuh kita gendong? Apakah mereka akan dikelilingi teman sejati, orang-orang yang baik, dan tulus mendukung mereka? Atau hanya orang-orang yang ingin memanfaatkan mereka? Semua tergantung warisan apa yang akan kita berikan kepada mereka untuk bekal hidup mereka nantinya. Seperti Easy Eddie tadi. Kalau ia tetap bekerja kepada Al Capone, hidup dalam gemilang harta, apakah akan lahir seorang pahlawan Butch O'Hare yang gagah berani? Belajar dari mana si Butch itu coba? Ya tentu saja di dalam diri seorang manusia sudah ada benih keberanian dan kebajikan. Tapi benih tersebut tumbuh subur karena melihat contoh dari ayahnya. Sehingga dalam hitungan detik, Butch memutuskan untuk seorang diri menghadapi skuadron Jepang. Nah, lalu bagaimana dengan kita sebagai insan manusia? Terlebih kita yang sudah mendapatkan jalan ketuhanan.
Warisan apa yang akan kita tinggalkan untuk dunia? Setiap orang datang di dunia ini pasti ada tujuannya. Coba kita tanyakan pada diri kita. Apa kita datang ke dunia untuk menjalankan hidup, sekolah, dewasa, bekerja, bermasyarakat, berkeluarga, punya anak cucu, lalu meninggal? Itu saja? Tentu tidak kan, Kue Charen? Hidup terlalu berharga dan bermakna untuk dihabiskan hanya untuk membangun kerajaan dan beranak cucu saja. Sekarang kesempatan dan timing sangat bagus. Kita terlahir sebagai manusia, sudah mendapat jalan ketuhanan, dan misi dunia satu keluarga ada di depan mata kita. Kita mau melewatkan begitu saja kesempatan mustika ini? Hari esok masih misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mumpung hari ini kita masih bisa tegak berdiri, manfaatkanlah semua sarana yang kita punyai. Kita wariskan kepada dunia kebaikan, kasih, dan keindahan menjadi seorang manusia bernurani. Seperti kata Maha Sesepuh, kebaikan tidak akan pernah sendiri. Mulai dari kita beraksi, yakinlah akan menggerakkan banyak orang untuk mengikuti. Inilah warisan kita yang paling tertinggi. Kue Charen, let's change together for a world full of hope. Laumu Tsupe, Milefo Tsupe, Kue Charen dan keluarga dapat bersatu hati, berteguh iman, berjiwa kasih, saling mendukung dan sukses bersama melewati segala ujian dan bencana. Laumu dan Buddha Maitreya memberkati Kue Charen semua. Sampai jumpa di podcast Change Together selanjutnya.